Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel Akidah Remaja. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa selalu diberikan nikmat kesehatan. Di video kali ini kita akan membahas terkait Tabirun Nasar, makhluk pertama di bumi sebelum diturunkannya Nabi Adam alaihissalam. Pada dasarnya, bumi yang kita pijak saat ini usianya sudah miliaran tahun sebelum akhirnya dihuni oleh manusia pertama, yakni Nabi Adam alaihissalam. Mengenai penciptaan Adam, mayoritas ulama Islam percaya bahwa Adam dan Hawa telah diciptakan di surga, yang kemudian dipaksa ke bumi setelah mereka memakan buah yang terlarang. Akhirnya, keturunan mereka pun mengisi populasi bumi dan memulai sejarah kehidupan manusia. Menurut para ahli tafsir, pada saat bumi berumur 8.000 tahun, keadaannya masih kosong. Namun, di sini sudah terdapat banyak biji sawi putih dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan seekor unggas yang bernama Tabirun Nasar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadanya, "Hai unggas Tabirun Nasar, makanlah olehmu biji sawi itu. Apabila habis biji sawi itu, engkau akan kumatikan." Sang unggas pun memakan biji-bijian itu, namun cara memakannya diatur. Pertama, sehari satu biji yang dimakan. Setelah semakin berkurang, maka kini dimakannya hanya satu biji sebulan. Biji sawi itu kemudian semakin berkurang. Saking takutnya terhadap kematian, sang unggas hanya memakan satu biji dalam setahun. Namun, akhirnya habislah biji-biji sawi itu, Tabirun Nasar pun akhirnya mati. Setelah kematian tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menciptakan makhluk lain sebagai penghuni bumi, yaitu 70 orang laki-laki. Namun tidak semuanya langsung diciptakan, melainkan satu persatu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakannya. Apabila seorang yang meninggal, maka langsung diciptakan yang lain. Masing-masing dari mereka berumur 70.000 tahun. Konon, setahun pada masa itu sama dengan 1000 tahun pada masa sekarang. Tatkala telah mati 70 laki itu, kemudian Allah Ta'ala ciptakan jin. Sebagian dari jin-jin itu ada yang berkaki 4, berkaki 2, dan ada yang terbang. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus salah satu seorang di antara mereka yang bernama Yusuf untuk memberikan pengajaran ilmu dan syariat agama. Namun, jin-jin itu banyak yang mendustakan ajaran-ajaran tersebut dan akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mematikan semuanya. Penghuni bumi berikutnya adalah suatu makhluk yang berpasangan, rupanya seperti binatang dan keluar dari dalam neraka. Binatang itu pun beranak, dan anaknya dinamakan dengan Azazil. Setelah cukup besar, Azazil mulai melakukan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 1000 tahun. Setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkatnya ke langit pertama, di sini pun ia tekun beribadah selama 1000 tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkannya sayap yang terbuat dari manikan berwarna hijau. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala maka terbanglah ia ke langit kedua. 1000 tahun lamanya pula ia beribadah, demikian pula pada tiap-tiap lapisan langit ia beribadah selama 1000 tahun lamanya hingga ke lapisan langit ketujuh. Sementara itu, di bumi saat itu sudah ada penghuni lainnya yang berasal dari bangsa jin bernama Janna. Ia hidup hingga 70.000 tahun lamanya hingga lahir anak cucunya. Menurut ahli tafsir yang lain, 18.000 tahun mereka mendiami bumi, kemudian mereka menjadi sombong dan kufur. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mematikan Janna. Sebagai gantinya, Banul Janna pun mendiami bumi selama 18.000 tahun lamanya hingga akhirnya ia juga dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, di atas langit sana, Azazil bersama para malaikat masih khusyuk beribadah. Yang dimana Azazil menjadi penghulu para malaikat selama 7.000 tahun lamanya dalam beribadah. Hingga pada satu waktu, Azazil mengajukan suatu permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia berkata, "Ya Tuhanku, 7.000 tahun hambamu ini berbuat kebaikan padamu dalam 7 lapis langit ini. Jikalau dianugerahkan olehmu, hambamu mohon hendak turun ke bawah ke langit ke-6, untuk berbuat kebaikan kepadamu." Allah Subhanahu wa Ta'ala lantas mengabulkan permohonannya tersebut. Turunlah Azazil atau iblis itu, bersama 700 malaikat pengiringnya ke langit ke-6. Setelah merasa cukup, ia pun memohon izin lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diturunkan ke langit ke-5. Di langit ke-5 pun ia memohon diturunkan ke langit yang di bawahnya dan demikian seterusnya hingga sampai mereka di langit dunia. Di langit dunia, Azazil lagi-lagi mengajukan suatu permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia berkata, "Ya Tuhanku, hambamu hendak memohon turun ke bumi dengan para malaikat. Ya Tuhanku, betapa Banul Janna telah banyak berbuat kerusakan di muka bumi. Anugerahkanlah atas hambamu ini bersama para malaikat, yang hendak berbuat kebaikan ke hadiratmu di muka bumi itu."
Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan permohonan Azazil. Diturunkanlah ia bersama 700 malaikat yang mengiringnya untuk beribadah di muka bumi, setelah sebelumnya Banul Jannah dimatikan karena banyak berbuat kerusakan. Setelah 8.000 tahun lamanya beribadah, iblis mencoba mengemukakan ungkapan hatinya bahwa di muka bumi inilah ia begitu betah dan tidak ada tempat lain yang membuatnya betah seperti ini. Akhirnya iblis memohon agar selamanya ia berada di muka bumi untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pada satu waktu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak menurunkan suatu keterangan kepada Azazil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi." Mendengar firman tersebut, iblis menjadi berduka karena perasaan dengkinya. Para malaikat pun bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai siapa yang akan menjadi khalifah itu. Adam namanya. Jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikannya khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau." Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang engkau tidak ketahui." Setelah penciptaan Nabi Adam alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pengetahuan dan ilmu yang luar biasa dalam dirinya. Di saat itu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Azazil dan para malaikat untuk menguji Nabi Adam alaihissalam dengan pertanyaan-pertanyaan. Alhasil Nabi Adam alaihissalam pun bisa menjawabnya. Setelah kejadian tersebut, para malaikat mengagumi mengenai kepintaran Nabi Adam. Karena keutamaan Nabi Adam inilah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh para malaikat dan Azazil untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Para malaikat pun bersujud kepada Nabi Adam atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali Azazil. Azazil menentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Atas kesombongannya itu, Azazil berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ia jauh lebih kuat dan mulia karena diciptakan dari api, sedangkan Adam hanya diciptakan dari saripati tanah. Setelah mendengar pengakuan Azazil, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun murka dan melaknat Azazil menjadi iblis atas keangkuhan dan kekufurannya. Begitulah kisah singkat dari Tabirun Nasar, dan beberapa makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum diturunkannya Nabi Adam alaihissalam untuk mengisi bumi ini. Namun, kebenarannya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui. Sebagai manusia yang berakal dan beriman, kita bisa mengambil pengetahuan serta hikmah untuk dijadikan pelajaran. Under the crescent moon, hearts alight, joyous spirits fill the night.